Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sudah paham dan mengerti dan sering diulang-ulang oleh para kiai, para dai, para pendakwah mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah pahalanya berlipat-lipat. Yang asalnya 1 dijadikan 10, yang asalnya 10 menjadikan 100. Bahkan khusus untuk puasa di bulan Ramadan ini Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan aku akan menggantinya sendiri. Bisa jadi pahalanya itu bisa tak terkira hingga menjadikan semua dosa kita terhapuskan oleh satu puasa tersebut. Bisa jadi puasa kita itu bisa mendapatkan cuma lapar dan dahaga saja karena kesembronoan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu kita maksimalkan ibadah puasa ini. Ibadah di bulan puasa mulai sholat taraweh, tadarus, puasa, qiyamul lail, iktikaf, dan pernak-pernik di dalam bulan Ramadan itu kita lakukan dengan semaksimal mungkin untuk mendulang pahala sebanyak mungkin. Dan perlu kita ketahui juga, maksiat di luar bulan puasa dan di dalam bulan puasa hitungannya cuma 1. Kita maksiat 1, tercatat juga 1. Tidak ditambahkan oleh Allah. Jadi kita bisa menjalankan maksiat 1, pahalanya juga 1. Dosanya juga 1 maksudnya. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir dosanya berlipat-lipat karena bermaksiat di bulan puasa. Tapi perlu kita ketahui, yang harus kita ketahui, bahwa meskipun maksiat itu dihitung cuma 1 dengan maksiat 1 dibalas dengan 1, artinya impas, akan tapi pasti dicatat oleh Allah, pasti dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid yang menemani kita terus menerus. Tidak dikurangin dan tidak ditambah, tapi pasti dicatat. Lain halnya dengan ibadah, para pemirsa. Ibadah yang kita lakukan yang dikatakan pahalanya berlipat-lipat. Bahkan seperti ibadah itu di bulan Ramadan seperti pasar kaget bulan Ramadan. Tapi perlu diketahui belum tentu ibadah kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Mengapa terjadi seperti itu? Karena syaratnya diterima ibadah itu minimal 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, ibadah itu didasari kepada iman kepada Allah. Banyak orang berbuat baik, banyak orang bersedekah, bahkan mengorbankan nyawa untuk memperjuangkan orang lain berbuat baik. Akan tapi jika dia tidak beriman, ya bagaimana bisa diterima? Bagaimana bisa catat amal ibadahnya kalau tidak dilandasi dengan iman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Kalau kita sholat zuhur pada malam ini, pada waktu malam yang saya lakukan perekaman ini, tentunya tidak diterima. Bagaimana bisa diterima sholat zuhur di malam hari? Kalau kita puasa, akan tapi tidak diawali dengan rukun puasa dengan benar tanpa niat, apa bedanya? Orang yang nggak makan, orang yang tidak beriman nggak makan dari pagi sampai malam tidak diniati puasa, dengan orang yang diniati puasa, bedanya nggak ada. Akan tapi niat itu menjadi momen rukun sholat, rukun puasa kita. Maka dari itu tidak diterima puasa kita. Yang ketiga,
Meskipun di sini bulan Ramadan ini pahalanya dilipatkan seperti pasar kaget, perlu diketahui harus didasari dengan landasan ikhlas karena Allah Ta'ala. Hitungannya ikhlas itu sulit sekali, Pak, para pemirsa. Kita bisa mengatakan ibadah saya ikhlas, kita belum tentu Allah yang mengatakan kita ikhlas. Oleh karena itu, semaksimal mungkin kita hindari maksiat-maksiat. Walaupun sedikit, kita jangan mencoba-coba. Yang terjadi, maksiat itu pasti dicatat. Akan tapi amal ibadah kita belum tentu dicatat oleh Allah Ta'ala. Maksiat terus, ibadah terus. Maksiat pasti dicatat, ibadah juga belum tentu dicatat. Itulah kelebihan dari maksiat, selalu dicatat dan pahala meskipun dihitung berkali-kali lipat akan tapi belum tentu dicatat. Semoga kita terhindar dari maksiat-maksiat di bulan Ramadan ini atau di luar bulan Ramadan. Kita jaga tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang akan menjadikan kita terseret ke neraka. Kita jaga perbuatan dosa. Mari bersama-sama, tidak hanya para pemirsa saja, tapi diri saya juga semua memperjuangkan menghindari maksiat kepada Allah Ta'ala. Semoga kita bisa selamat mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.